Saya keluar kota begitu jauh, saya SMS, dia balasnya telepon. Saya pikir, wah ini orang kebanyakan duitnya, saudara. Dan suatu kali saya bermain di rumah keluarga itu, anaknya itu bilang, papa saya ini loh handphonenya selalu baru. Dia bilang gitu. Setiap keluar merek tipe ini yang baru dia beli, yang lama dijual murah, pokoknya dia beli yang baru. Tapi anaknya bilang, SMS aja nggak bisa. Udah ngerti ya? Bayangin, dia beli handphone begitu mahal, tapi SMS saja tidak bisa. Saya mau beritahu saudara, ini ada orang-orang Kristen yang seperti ini. Sebetulnya di dalam handphone yang mahal itu ada banyak fasilitas. Kita nggak usah nuntut fasilitas. Saudara dapat handphone yang bagus, yang mahal, jangan marah sama handphonenya. Saudara harus belajar bagaimana cara menikmati fasilitas. Yang percaya katakan? Kalau lihat orang lain SMS, pinter-pinter, hari gini belum bisa SMS ya. Saudara jangan marah ke orang lain. Saudara ini penting sekali loh. Saudara perlu introspeksi masing-masing. Pada waktu Petrus tanya, Tuhan gimana nih nasib Yohanes? Dia berkata, bukan urusanmu. Tuhan itu paling gak suka loh saudara. Kenapa? Begitu hati saudara kepada orang lain, hati saudara kepada pelayanan, saudara gak bisa ngikutin apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata, ikut aku. Kamu gak usah perlu tahu, ikut aku. Karena kalau saudara tidak mengikuti dalam percepatan waktu ini, saudara akan ketinggalan. Maka dari itu, kami kemarin dengan istri saya melihat bagaimana keluarga Denny diberkati. Saudara, apa yang dia saksikan kami lihat. Alphardnya bagus, rumahnya bagus, dan bisa lihat depan dan belakang pemandangan seluruh Bandung kelihatan. Kamar-kamarnya bagus, perabot-perabotnya mahal. Dan saya mengucap syukur, kalau dia alami, kita juga bisa mengalami. Ini waktu susah orang bilang loh saudara. Maka semua tergantung kita saudara. Bukan tergantung Tuhan lagi. Jangan saudara, gara-gara orang ini sih membuat saya gak diberkati. Gara-gara orang ini sih membuat saya gak bisa begini. Saudara lupakan semua yang di belakang. Saudara lihat dan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Luar biasa sekali rencana Tuhan besar atas hidup setiap kita. Amin saudara. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Ini yang perlu. Kita lihat 2 Korintus pasal yang ketiga. Ini ayat aneh. Ayat ini saya dapatnya waktu di Papua hari kedua. Sebetulnya saya sampaikan ayat ini waktu pagi untuk seminar. Jadi kemerdekaan itu firman dan roh. Tapi baru firman Tuhan bilang stop. Dan saya belajar nurut apa yang Tuhan katakan. Malamnya Tuhan bilang, nanti soal persembahan, ngomong soal ini. Saya bilang, aduh piye carane? Dari mana dasarnya? Gak taunya hikmatnya Tuhan ada. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Amin saudara. 2 Korintus 3 ayat 16-17. Kalau saudara mengikuti percepatan waktu, ini caranya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada siapa? Ingat saudara, bukan kepada pelayanan. Bukan kepada gereja. Tapi kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, maka selubung itu diambil dari padanya. Dalam hidup kita seringkali kita nggak sadar ada selubung-selubung saudara. Dan itu yang menyebabkan kerohanian kita tidak bisa menyala-nyala. Itu yang menyebabkan jiwa kita tidak bisa merdeka. Tahu harus ngampuni, tapi nggak bisa mengampuni. Tahu nggak boleh berzina, tetap berzina. Tahu nggak boleh marah-marah, masih tetap marah. Itu terbelenggu, selubung dalam jiwanya. Ada orang yang terselubung dalam tubuhnya. Sakit bertahun-tahun dan tidak sembuh. Ada yang ekonominya terselubung. Keuangannya macet. Dan terus saudara tertekan dalam masalah keuangan. Perhatiin saudara. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Jadi malam ini saudara. Kita mau periksa pertama hati. Ini penting sekali. Jangan berbalik kepada gereja.
Jangan berbalik kepada pelayanan, jangan berbalik kepada apapun, tapi kepada Tuhan. Ya. Kalau hati saudara berbalik kepada Tuhan, saudara tahu kemana gereja yang saudara harus bertumbuh. Saudara akan tahu dengan jelas di mana engkau harus berjemaat. Kalau engkau berbalik kepada Tuhan, engkau tahu pelayanan apa yang ditugaskan kepadamu. Jangan ambil yang bukan bagianmu. Itu membuat orang stres. Amin saudara. Hidup itu indah. Tuhan berkata, kuk yang kuberikan kepadamu ringan dan enak. Bisa bayangin saudara, saya kadang-kadang gak bisa mengerti loh. Tuhan berkata, kuk yang kuberikan kepadamu ringan dan enak. Jadi diberi sesuatu, tapi saudara akan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu sebetulnya kerinduan setiap orang saudara. Nah caranya, hatinya berbalik. Maka malam ini saudara, kita mau mengurapi banyak hal. Tapi kita perlu berbalik. Pada waktu kita mengurapi dompet kita perlu berbalik kepada Tuhan. Dan ngomong, Tuhan tolong Tuhan. Aku masih merasa ini dompet ini bukan dompetku. Ini dompetmu Tuhan. Ini tokomu Tuhan. Ini kartu kredit milikmu. Ini buku tabungan milikmu Tuhan. Dan kalau itu milik Tuhan saudara, dompetmu gak pernah bisa kosong. Terus nambah dan nambah dan nambah. Amin saudara, itu. Tapi kalau hati saudara tidak berbalik kepada Tuhan, oh ini bahaya saudara. Pertama, engkau tidak menikmati janji. Kedua, engkau semakin melekat kepada berkat Tuhan. Saudara, saya banyak belajar untuk kita mengerti rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana prosesnya? Ayat 17. Prosesnya begini. Sebab Tuhan adalah roh. Ditekankan dulu, sebab Tuhan adalah roh. Banyak orang Kristen yang diperhatikan bukan perkara yang rohani. Tapi yang jasmani. Ini membuat saudara jadi keliru. Yang diperhatikan cuma sesuatu. Pekerjaan, waduh gimana caranya. Kerjaan kok gak berhasil, kok gak lancar. Waduh ini musim kok kurang baik. Wah ini toko mulai sepi. Hanya itu yang diperhatikan. Padahal Alkitab berkata, saudara harus berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan itu apa? Roh. Jadi saudara harus mencari sesuatu yang tidak biasa, yang tidak fisik, yang tidak sesuatu yang kelihatan. Saudara harus mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebelum saya sampaikan ini saudara, saya sudah pelayanan kemarin di Cirebon dan saya di Bandung. Saya sudah berdoa dengan Pak Yusak. Dan dia bilang ini bagianmu, ceritakan. Supaya umat Tuhan di Temanggung menikmati fasilitas yang Tuhan beri. Gak usah ngotot minta. Karena fasilitas sudah ada dalam hidup saudara. Amin. Saya dapat berkat kemarin pada waktu di Bandung. Pada waktu hamba Tuhan cerita sebenarnya Tuhan. Iya. Mujizat tidak jauh. Ada di mulut. Makanya kalau saudara kumpul sama pemenang. Yang keluar dari mulutnya itu pemenang saudara. Yang keluar dari mulutnya berkat. Bukan kutuk. Itu yang menjadikan banyak hal dalam hidup kita. Terus. Dan ini kuncinya. Di mana ada roh Allah. Di situ tidak bisa tidak. Harus ada kemerdekaan. Baik secara pribadi, baik secara kelompok. Secara pribadi saudara dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada, roh Allah ada dalam hidupmu, harus ada kemerdekaan saudara. Ya, beberapa hari lalu kita lihat bangsa kita merayakan kemerdekaan. Tapi saudara tahu berapa banyak bangsa Indonesia yang belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Soal keuangan, kemiskinan, kebodohan, kesusahan, pengangguran. Waduh, ngeri sekali saudara. Makanya dari dulu saya lebih suka saudara. Bukan bicara soal perayaannya, itu tipis sekali. Itu fisik yang paling luar. Padahal Tuhan itu roh di dalam. Yang lebih penting bukan merayakannya saja, tapi